Selamat siang Ibu, apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak Anton. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu, karena sudah mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Pak, santai saja. Begini Bu, saya mau cerita sedikit tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak, kira-kira apa yang bisa saya bantu buat Bapak? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi agar pemecahan masalah saya ini dapat saya hadapi Bu. Masalahnya apa Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Ibu ingat tidak? Beberapa hari yang lalu pengawas kan ada melakukan supervisi di kelas. Nah, di waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas, Bu. Bagaimana bisa, Pak? Lalu, apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih, sebenarnya masalahnya tidak serius, Bu. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana, Pak? Ini tentang pengawas yang mengkritik proses mengajar saya. Proses pengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Kok bisa sampai dikritik ya? Kalau boleh tahu, bisa Bapak ceritakan dengan saya. Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar, Bu, karena saya tidak memakai buku teks. Lalu, bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Sejujurnya ya, Bu ya, saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi yang ada di perpustakaan, seperti itu. Yang penting kan saya sudah mengacu kepada kurikulum. Ketika saya sampai seperti itu, beliaunya merasa tersinggung, Bu, apa yang saya sampaikan. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Bapak dulu nih. Selama ini, yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar, apa? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya kan menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Kemudian saya mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, itu saja. Sekarang saya mau tanya nih, mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks juga? Ya menurut saya kan sumber belajar yang saya gunakan ini kan sudah memudahkan siswa, Bu. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum kok. Sebenarnya sudah bagus, Pak. Yang apa yang Bapak lakukan lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, Pak, karakter siswa kan berbeda-beda, Pak. Dan daya belajarnya pun berbeda-beda pula. Betul juga sih, Bu. Kenapa saya juga tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasil belajarnya juga masih kurang. Itulah, Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Pak.
supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks agar siswa bisa belajar dengan maksimal, Pak. Betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak berpikiran ke sana ya? Selama ini saya berpikir apa yang saya lakukan sudah benar, Bu. Itulah Pak, setelah saya mendengar cerita Bapak tadi, kemudian Bapak bisa mengungkapkannya kepada saya. Sekarang bagaimana sih perasaan Bapak? Terus terang saja, Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman sih. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai, Bu. Lalu, apa sih sebenarnya yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena bapak pengawasnya menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Sehingga saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi itu karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Kalau menurut saya, Pak, untuk masalah ini, Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika nantinya ditegur oleh kepala sekolah, Bapak harus siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan saja ya, Bu ya. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa rencana Bapak ke depannya? Saya berniat sih menemui beliau, Bu, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, apakah ada hal yang lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas, kemudian saya meminta maaf kepada beliau, kemudian terkait proses belajar mengajar ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar itu dengan baik. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama saya. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga. Ya, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara yang saya buat itu. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali sih menurut saya. Saya sangat setuju dengan ide itu, Pak. Syukurlah, Bu. Sekarang saya merasa lega sih. Jujur, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, Bu. Agak khawatir. Takutnya saya salah langkah. Syukurlah, Pak, kalau Bapak sudah merasa lega. Lalu, dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Komitmen. Untuk hal itu sih dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian ya mematuhi aturan-aturan yang ada. Ya termasuk aturan dari pengawas tadi tentang penggunaan buku teks, Bu. Iya, Pak. Lalu, kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan Bapak?
untuk melakukan komitmen tersebut. Itu juga masih dalam pikiran, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi lah dengan teman guru mata pelajaran terutama ya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan ya. Dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin, terima kasih banyak Bu untuk waktunya. Karena telah mendengar keluh kesah saya. Sekarang ya saya merasa sedikit lega lah. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya Bu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Maaf ya Bu ya, kebetulan saya juga ada janji nih dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan tugas nih. Saya pamit dulu ya Bu ke ruangan saya ya Bu ya. Oh iya Pak, silakan silakan. Terima kasih Bu, salam sehat dan bahagia selalu. Sama-sama Pak, terima kasih kembali Pak. Mari Bu. Mari. Selamat siang Pak Anton. Siang Bu. Apa kabarnya Pak Anton? Alhamdulillah baik Bu. Pak Anton sedang apa ya? Ini Bu, saya sedang mengoreksi pekerjaan murid. Ibu sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Pak. Maaf ya Pak, kalau saya mengganggu waktunya sebentar saja. Bapak, begini Pak, ada sedikit yang ingin saya bicarakan ke Bapak. Apa boleh minta waktunya Pak? Oh, tentu saja boleh Bu. Dengan senang hati kok. Kebetulan juga ini lembaran terakhir yang saya koreksi nih Bu. Oh iya, enaknya kira-kira kita ngobrol di mana ya? Oh, di sana saja ya Bu ya. Boleh Pak, boleh. Yuk, mari. Mari Bu. Ya, mari Bu, silakan duduk. Kita ngobrol santai saja Bu ya. Terima kasih Pak. Sekali lagi, mohon maaf ya Pak, karena mengganggu waktunya nih. Oh, biasa saja Bu, tidak mengganggu kok. Ngomong-ngomong, kira-kira apa ya yang ingin Ibu bicarakan? Kelihatannya sangat serius sekali nih. Iya Pak, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini. Baiklah Bu, semoga saja dengan pertemuan kali ini Ibu akan mendapatkan solusi atas keresahan Ibu itu, dan semoga juga saya bisa membantu mengidentifikasi dari apa permasalahan Ibu ini yang Ibu resahkan. Baik Bu, coba Ibu ceritakan apa kiranya yang membuat Ibu merasa resah saat-saat ini. Gimana ya Pak ya? Begini Pak, kemarin itu pagi-pagi ketika saya baru tiba di sekolah, saya tuh dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangannya. Lalu di sana saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya akhir-akhir ini, Pak. Ketidakdisiplinan yang bagaimana ya Bu? Yang Ibu maksud? Hingga akhirnya Ibu mendapat teguran. Coba Ibu jelaskan lebih detail lagi peristiwa itu bagaimana? Begini, Pak. Kemarin itu, Pak, saya tuh datang ke sekolah tuh terlambat. Ketika itu, bel sudah berbunyi dan anak-anak sudah masuk ruangan kelas. Tiba-tiba di depan ruangan kepala sekolah saya berpapasan dengan beliau. Lalu saya pun dipanggil masuk ke dalam ruangannya. Beliau menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal Pak, setiap kali saya datang terlambat itu, saya itu selalu minta izin terlebih dahulu melalui WhatsApp. Oh, Ibu sering datang terlambat sehingga Ibu dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Lalu menurut Ibu apa yang membuat Ibu datang terlambat itu? Begini Pak, susah juga ya.
Saya itu Pak datang terlambat bukan keinginan saya atau saya sengaja Pak. Tetapi saya itu punya alasan Pak. Anak saya tuh kan Pak sekarang sudah masuk TK nih. Jadi setiap pagi itu saya harus menyiapkan keperluan anak saya dulu. Setelah itu saya harus mengantarkannya ke sekolah lagi sebelum saya ke sekolah. Oh, jadi begitu masalahnya. Nah, menurut Ibu, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak, Bu? Iya sih Pak, saya akui. Saya pun memang menyadari Pak bahwa saya sudah melanggar kedisiplinan. Karena setiap hari saya datang terlambat walaupun saya sudah izin. Nah, betul sekali, Bu. Kalau datang terlambat, sekali atau dua kali, mungkin saja kepala sekolah akan memakluminya, Bu. Tapi, kalau sudah setiap hari, pasti beliau akan tegas. Ya, karena tanggung jawab beliau kan, harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Nah, apabila ada yang salah memang harus ditegur. Apalagi kita ini kan sebagai guru, ya yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid kita. Lalu, apa yang menjadi keresahan Ibu itu? Iya Pak, betul. Apa yang Bapak sampaikan memang betul sekali adanya. Saya juga memang merasa kurang disiplin Pak. Dan yang menjadi keresahan saya saat ini tuh ialah saya ini Pak sebagai seorang guru yang mana harus datang tepat waktu. Tetapi di sisi lain saya juga sebagai orang tua Pak yang harus mengantar anak saya ke sekolah. Sementara anak saya itu masih TK Pak. Begitu. Bagaimana sikap Ibu setelah ditegur oleh kepala sekolah itu? Terus terang ya Pak ya, pada saat itu ketika saya ditegur oleh kepala sekolah, saya merasa tersinggung atas perkataannya. Namun setelah saya berpikir, seharusnya saya harus menemukan solusi untuk mengatasi keresahan saya tersebut, Pak. Betul, Bu. Nah, apa yang akan Ibu lakukan setelah ini? Supaya Ibu tidak merasa resah lagi. Yang saya lakukan setelah ini, kira-kira saya akan mencari solusi yang terbaik, Pak, yang bisa mengatasi masalah yang sedang saya hadapi. Lalu, bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan itu? Nah, itu Pak yang terus terang membuat saya bingung. Bagaimana ya agar saya itu bisa disiplin, tetapi juga anak saya itu tidak terabaikan, Pak. Kalau menurut Ibu nih, kekuatan apa ya yang Ibu miliki untuk mengatasi keduanya? Kalau masalah kekuatan, Pak, menurut saya kekuatan yang saya miliki untuk mengatasi masalah keduanya itu yang pertama, saya sebenarnya harus membiasakan bangun pagi. Dan yang kedua, saya akan mencari orang lain yang bisa mengurus anak saya sebelum ke sekolah dan mengantarkan anak saya ke sekolah, Pak. Nah, itu sangat bagus sekali, Bu. Solusi yang akan Ibu lakukan itu sudah sangat luar biasa sekali untuk mengatasi masalah Ibu. Namun, saran saya, Ibu jangan lupa juga memberikan apresiasi untuk orang yang mengantarkan anak Ibu. Entah itu berupa barang atau materi semampu Ibu. Ya, sesuai dengan tanggung jawab yang dia lakukan. Oh iya ya Pak, betul yang Pak Anton katakan. Saya juga memikirkan tentang hal itu. Syukurlah, sekarang saya merasa lega. Karena jujur ya Pak ya,
Saya sangat takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini. Syukurlah Ibu sudah merasa lega nih. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, menurut Ibu nih, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Komitmen yang akan saya lakukan untuk menjalankan rencana itu, terutama masalah kedisiplinan ke depannya ya Pak ya. Saya akan lebih awal untuk datang ke sekolah. Dan mengenai anak saya itu, saya sudah tidak khawatir lagi. Saya akan mencari orang yang bisa mengantarkan anak saya tersebut ke sekolah. Nah, itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan ya, Bu ya. Dan Ibu juga dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui dengan rasa resah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Pak untuk waktunya. Bapak telah mau mendengarkan keluh kesah saya. Keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega Pak. Semoga kita nantinya itu menjadi guru-guru yang bisa memberikan contoh yang baik. Terutama masalah kedisiplinan ya Pak ya, untuk siswa kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama, Bu. Baiklah Pak, saya permisi kembali ke ruang guru dulu ya Pak ya. Iya Bu, silakan Bu. Terima kasih Pak. Salam sehat dan bahagia selalu buat Bapak. Sama-sama Bu, doa terbaik juga Ibu. Semoga Ibu selalu sehat dan bahagia. Mari Pak, selamat siang. Siang Bu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.